pemirsa, masih bersama program Perempuan Kita dan kita masih ngobrol lebih dalam bersama Mbak Yeni dan Mbak Yova yang terus mendedikasikan dirinya untuk teman-teman pebisnis. Nah, mendedikasikan bagi teman-temannya. Ini seperti apa? Saya pengen tahu nih respon keluarga dulu nih. Ketika ini dimaksimalkan, ada seperti apa nih Mbak Yen? Suami sih pasti keberatan Mbak, tapi aku selalu kasih pengertian ke dia. Kita ini udah banyak dibantu, dikasih Tuhan tuh yang rezeki luar biasa. Jadi harus ada timbal baliknya. Apa yang dulu kita pernah hilang, sekarang dikasih Tuhan lagi. Masa ya kita nggak bisa ngasih lebih gitu kan? Jadi pertama ya suami begitu, marah, kesel juga anak. Tapi saya selalu kalau sudah terlalu lama megang handphone, saya kembali ke mereka, ke keluarga yang nggak megang handphone. Pengertian dari pasangan tuh sangat amat harus kita atur ya. Betul, tapi lama-lama suami ngelihat saya memang lebih banyak sosial. Udah kebal kayaknya. Udah kebal. Udah kebal juga. Sehingga dia juga akhirnya nggak terlalu melarang lagi. Yang penting positif. Yang penting dilakukan semua positif. Itu tadi kalau dari suami, kalau dari anak sama sih Mbak ya. Komplain juga. Anak saya komplain misalkan, Mama kapan sih kita jalan-jalan? Bentar dulu. Gitu kita padahal kita lagi cek mutasi orang-orang yang kirim donasi. Kita kan nggak bisa salah catat gitu ya. Betul. Karena tanggung jawabnya kan besar. Ya kadang-kadang memang sengaja matikan handphone. Tapi memang lebih banyak kalau lagi sama pasangan, sebentar ya ke toilet padahal lagi balesin gitu kan, lagi balesin. Ketahuan deh nih. Gitu ya, curi-curi waktu. Lagi tidur padahal lagi balesin gitu. Memang kita nggak tahu sih masalah itu ada aja ya. Yang ngadu, Mbak saya lagi butuh uang buat bayar rumah, bayar kontrakan. Apa yang bisa saya jual ya Mbak? Gitu. Ya akhirnya kita bantu untuk jualin gitu. Banyak sih. Pengaruhnya sebesar itu akhirnya keluarga pun juga mengikhlaskan, merelakan, bahkan mensupport mungkin sekarang seperti itu Mbak Yeni, Mbak Yova ya. Nah sekarang seperti apa sih Mbak Yova, Mbak Yeni harapannya nih terhadap seller buyer nih ke depannya seperti apa nih? Iya, kalau saya pribadi sih Mbak kepinginnya tuh perempuan tuh ya mandiri. Mandiri itu kami juga bisa membantu orang lain. Nggak hanya ke suami, tapi kita bisa beli barang teman-teman. Barang teman-teman bisa kita jual lagi. Kemudian juga menguntungkan para driver Gojek. Terus untuk ekspedisi kan juga semuanya kan berjalan lancar. Itu kedepannya sih ya ekonomi tetap lebih baik lagi dengan tangan-tangan para perempuan muda, para istri gitu. Dengan di rumah kita bisa kerja, bisa menghasilkan. Dengan di rumah kita bisa belanja, nggak harus keluar rumah. Kita bisa manfaatkan sosial media. Mau beli makanan, mau beli tas, mau beli apa bisa lewat sosial media gitu. Apalagi udah punya masuk di dalam komunitas tuh biar lebih bermanfaat tuh gimana sih gitu. Bermanfaat dan untuk terus aktif seperti itu ya harapannya biar teman-teman seller atau buyer juga bisa merasakan nih kesuksesan seperti Mbak Yeni sama Mbak Yova seperti saling itu ya. Nah, dikasih dong Mbak Yeni motivasi apa nih buat perempuan di rumah mungkin yang ingin seperti Mbak Yeni, Mbak Yova itu gimana sih caranya gitu? Iya. Intinya sih Mbak semuanya kita harus punya jiwa melayani. Jiwa melayani, jiwa disiplin harus kita mulai dari kita dulu, seorang istri dan ibu. Melayani itu artinya kita nggak boleh memilih-milih siapa yang harus dilayani. Kalau udah punya jiwa melayani, otomatis semua akan ikhlas jatuhnya. Akan ulas kasih ke teman-teman. Nah itu akan membentuk karakter ke anak kita. Karena siapa lagi yang lanjutin kita ini kalau bukan generasi penerus kita. Akan menjadi panutan juga. Betul. Itu kan bisa nurun ke kita. Anak akan ngelihat, wah ibunya tuh begini dulu. Sama seperti saya juga melihat orang tua saya seperti itu. Mungkin jatuhnya juga ke saya. Gitu. Nah oke, Mbak Yeni, Mbak Yova, sekarang kita akan masuk ke listing pertanyaan. Kita ada beberapa pertanyaan dari pemirsa di rumah yang sudah siap bertanya dari media sosialnya kita, Perempuan Kita. Langsung saja nih pemirsa saya bacakan. Ini dari Sinti Aganesa. Pertanyaannya yang pertama adalah, pernah ada di posisi itu nih Mbak, tapi kok lama-lama jadi pusing sendiri ya? Gimana nih cara ngaturnya? Harus bikin event rutin kah? Atau seperti apa? Nah tuh,
Boleh Mbak Yeni atau Mbak Yova yang mau jawab? Ya, aku dulu ya. Boleh Mbak Yeni. Udah gemes nih ya. Dia yang sering pusing kan ya. Ya sama lah Mbak, kita kan namanya ibu-ibu kan banyak urusan ya. Selama ini sih kalau saya pribadi hampir nggak pernah mengalami bosen jualan, bosen share, bosen berbagi tuh hampir nggak pernah ada. Karena balik lagi, ya kita nggak tahu umur kita. Kita pokoknya harus selalu semangat, harus selalu positive thinking, jadi bisa selalu bantu teman-teman, gitu. Baik, kita langsung ke pertanyaan kedua dari Supentit Pratama. Kalau saya mau mulai menjadi fasilitator antara seller dan buyer, harus menyiapkan apa aja nih Mbak? Mungkin Mbak Yova? Ya. Yang disiapkan tuh sebenarnya gini, followers. Yes. Kamu mau bikin acara tapi kamu nggak punya followers, sama aja. Gimana sih biar followersnya banyak? Nah, caranya adalah menarik followers untuk percaya dengan kita dong. Caranya ya kamu harus sering tampil di sosial media. Tampil itu bukan dalam arti dengan hahaha yang nggak jelas. Atau selfie gitu ya. Sekedar kasih caption yang hai, selfie yang enggak gitu harus ya. quotes nice gitu. Tapi kamu tuh lakukan yang nyata, yang real, yang bisa menarik orang simpatik dengan kamu. Bukan dengan status-status indah, itu nggak penting. Yang penting real. Realnya apa? Mungkin dia dengan dia berbagi, tersentuh nih orang-orang, akhirnya di followersnya dia. Dia bikin hiburan, apa yang sekarang yang lagi tren kan, apa main TikTok, apa kan itu positif ya. Yang positifnya lah pokoknya dicari. Itu akan banyak followersnya. Nah, dia bisa menjadi penyalur. Karena dia udah banyak followers, saya mau bikin nih acara seller buyer. Saya yakin itu akan banyak yang gabung. Karena dia udah banyak followersnya gitu. Kalau dia hashtag juga atau seperti kita nggak ngerti. Kita sebenarnya ibu-ibu yang nggak ngerti kayak gitu. Nggak ngerti hashtag, nggak ngerti Instagram atau nggak ngerti. Hanya tahu adalah tulis status. Kita misalkan bikin sumbangan atau kita ketemu dengan seller-seller, kita foto bareng. Saya jualannya ini jualannya, tapi kita saling mempromosikan. Nah itu yang bikin teman-teman tuh akhirnya mereka tahu nama saya penjual ini. Mereka tahu nama teman saya penjual ini. Akhirnya kita saling kan. Jadi bonding langsung secara personal begitu ya Mbak ya. Kita langsung respon ke langsung ya. Jadi medsosnya teman-teman. Kita cari followers. Kalau mau bikin acara ya harus ada followersnya, harus ada penontonnya, harus ada pengikutnya gitu. Oke. Pemirsa, menjadi seorang pebisnis adalah proses yang panjang dan perlu banyak belajar untuk mengetahui semua perkembangan dan juga tren yang sedang terjadi di setiap masa. Selama bisnis tersebut berdiri, Anda juga bisa menjadi inovator di dalam bisnis Anda dan bahkan Anda juga bisa menjadi tren. Saya Indah Warsetio dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Saksikan terus tayangan Perempuan Kita di episode berikutnya. Sampai jumpa.